Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah dalam rangka tafaqquh fid din, dan itu adalah indikator daripada kebaikan seorang muslim. Jadi kalau Allah menghendaki hambanya itu baik, maka tandanya adalah Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Man di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, fidakumullah, bisa untuk mufrad, bisa untuk mutsanna, bisa untuk jamak. Bisa berlaku untuk tunggal satu orang, bisa dua orang, dan bisa untuk masyarakat secara keseluruhan. Sehingga kebaikan individu, kebaikan suami istri, kebaikan anak-anak kita, dan kebaikan umat manusia ukurannya ketika mereka memahami Islam secara mendalam. Yang pada pagi dan menjelang siang hari ini mengambil tema tarbiyatul aulad ala manhajil nubuwah. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan manhaj, metodologi yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan saya maaf, terus terang saya orang yang agak malas ketika membaca buku, sehingga yang saya sampaikan ini adalah ya apa yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti ikhwan dan akhwat untuk mendalami lebih jauh lagi bisa kembali pada buku-buku tentang tarbiyatul aulad yang dikarang oleh ulama-ulama kita, ya. Apakah yang dikarang oleh Syekh Jamal Abdurrahman Hafidhullah atau Nasir Ulwan atau yang lainnya. Karena kita tidak fanatik kepada seseorang, selama metodologi itu benar dari Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita ikuti. Saudara sekalian, yang pertama mukadimah yang perlu kita sampaikan. Risalatut tarbiyah adalah risalatun nubuwah. Risalah pendidikan adalah risalah kenabian. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk aktif dalam tarbiyatul aulad, maka pada dasarnya itu sebenarnya syaraf, kehormatan dari Allah, di mana kita semoga dijadikan satu gerbong dengan para nabi, para rasul, dan manusia-manusia terbaik atau salafun salih. Di antara dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Atau dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi risalah tarbiyah, ya, risalah ya mendidik, apalagi mendidik anak kita atau anak umat ini adalah merupakan risalatul nubuwah, kenabian. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, hafizakumullah, adalah hadis yang disampaikan akhuna tadi yang sudah sangat terkenal, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain menggunakan al-hasr, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Dari hadis ini kita mengetahui ahamiyah, urgensi tentang pendidikan anak. Apa urgensinya? Ketika kedua orang tua salah dalam mendidik anak, maka akibatnya fatal. Tidak seperti di sekolahan secara formal hanya sekedar lulus atau tidak lulus, nilainya bagus atau tidak bagus. Tapi fatal ketika tarbiyah itu salah, anak bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadisnya tidak berbunyi fa'abawahu yuslimanihi, bukan. Tapi hadisnya berbicara fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisani. Artinya apa? Kesalahan yang fatal dalam pendidikan, maka orang yang pertama tertuduh secara syar'i adalah kedua orang tuanya. Maka ungkapannya fa'abawahu, bukan fa'asatidatuhu, bukan famudarrisuhu, tapi fa'abawahu. Maka kedua orang tua lah itu yang menjadikan, yang merusak anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam konteks kekinian bisa kita lihat, mungkin bukan orang tua yang mendidik secara langsung, tapi itu bisa bentuk kesalahan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. Contoh, orang tuanya agama Islam, mempunyai anak masih kecil, dikirim ke sekolahan TK yang berkelas internasional. Wa ma adraka ma internasional. Yang terjadi apa? Begitu anak masuk di sekolah TK tingkat internasional, keren. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Karena khata, salah dalam tarbiyahnya. Dan salah mentarbiyahnya, di antara bukti kekiniannya adalah salah dalam memilih lembaga pendidikan. Ini urgensi yang kedua. Urgensi yang ketiga, ya ikhwatal iman hafizakumullah, adalah ungkapan para pakar pendidikan, bukan Quran, bukan sunnah, tetapi ada benarnya, yang berbunyi at-tarbiyatu laysat kulla syai'. Pendidikan tidak segala-galanya. Masih banyak aspek-aspek kehidupan di dunia ini dalam Islam juga. Tetapi kullu syai', yang segala-galanya itu dimulai dari tarbiyah, dimulai dari pendidikan. Memang aspek-aspek dalam Islam banyak sekali. Ada pendidikan, ekonomi, militer, politik, budaya. Tidak segala-galanya memang, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Supaya ini tidak sekedar pendapat yang tanpa dengan dalil, mari kita buktikan. Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, itu kebetulan atau karena Nabi dididik, ditarbiyah? Dididik oleh siapa ya ikhwan? Akhwat? Dididik oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla melalui Jibril alaihissalam. As-sahabah khairul qurun. Sahabat adalah generasi terbaik. Saya bertanya, sahabat mereka menjadi manusia-manusia terbaik kebetulan mengalir begitu saja atau karena ditarbiyah oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi selanjutnya at-tabi'in, tabi'in selanjutnya. Ini satu bukti bahwasanya at-tarbiyatu laysat kulla syai'. Tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari tarbiyah. Untuk menjadi abi yang terbaik, menjadi ummi yang terbaik, menjadi mudarris yang terbaik, untuk santri yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, semuanya melalui proses yang bernama at-tarbiyah. Inilah urgensi tema yang kita kaji pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah waqi'u abna'inal yaum. Realitas ya, anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang, realitasnya mereka bukan tidak
berpendidikan. Tapi sayang, sejuta sayang, kalau ingin lebih banyak daripada 1000, hafidhakumullah, dididiknya bukan ala manhajin nubuwah. Dididiknya bukan menggunakan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saudara sekalian, ketika kita atau keluarga kita, tetangga kita, teman kita, ini sekedar contoh, la samahallah, semoga tidak berkenan, tapi terjadi ketika anak itu disekolahkan di sekolah negeri, SMP atau SMA negeri, teman. Saya bertanya Bapak Ibu, anak kita untuk mengenal Islam di sekolah negeri itu 1 pekan itu berapa jam? Berapa jam, ikhwan dan akhwat? Maka apa yang terjadi? Di sekolahan yang harusnya di situ dicetak generasi terbaik, yang terjadi apa? Anak masih usia SD sudah bisa membunuh. Anak baru usia SD dan SMP sudah ke pelacur, berzina. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat yang sempat mendengar berita atau melihat berita bagaimana pengakuan seorang wali kota ketika menemui pelacur umurnya 50 atau sekian tahun. Ternyata ketika ditanya, kok masih laku, siapa pelanggannya? Siapa pelanggannya, ikhwan? Anak SD, SMP. Karena kan punya fulus. Ini yang saya maksud dengan waqi'u abna'ina al-mu'asir. Realitas anak-anak kita, walaupun tidak semuanya, masih banyak anak-anak yang soleh. Inilah saudara sekalian, berangkat dari mubarrirat, konsideran ini, alasan inilah, maka kita semua insya Allah menganggap penting akan ahamiyatu hadal maudu', urgensi atau pentingnya tema ini. Sekarang masuk kepada sulbul maudu', inti daripada tema ini. Tarbiyatul aulad ala manhaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak sehingga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik yang memang layak ditampilkan kepada dunia. Ukhrijat linnas pakai mabni yang memang layak ditampilkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya lil mukminin tapi linnas. Seperti apa? Sudah barang tentu kalau kita bicara tentang metode Nabi SAW, ya adanya dalam Quran dan Sunnah. Pertama adalah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk anak kita yang belum punyanya adik dan sebagainya, atau yang menjadi guru adalah murid-muridnya, adalah yang pertama sihhatul ghayah. Sihhatul ghayah. Jadi insya Allah kalau waktunya cukup ada 10 ini tidak membatasi ikhwan dan akhwat, hanya sekedar lihat contoh saja. 10 ya. Kalau istilah sebagian orang-orang yang sering ceramah ya 10 S. 10 sihah. Benar atau sehat. Yang pertama adalah benar orientasinya, sehat orientasinya, tidak salah. Di mana pendidikan, baik orang tuanya yang mendidik atau anak yang didik, adalah benar orientasinya. Bahwasanya proses pendidikan itu kita lakukan tak lain dan tak bukan harus bernilai ibadah. Karena masakan tak lain tak bukan, karena redaksi Qur'annya menggunakan al-hasr, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah tidak berfirman khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kalau itu bunyinya ada tujuan lain, ada orientasi lain. Tetapi ketika ada ma dan illa dalam balaghah, ini disebut al-hasr, maka tidak ada tujuan lain selain beribadah. Sehingga sejak awal seorang abi, umi atau mudarris atau mudarrisah ketika mendidik anak atau anak didiknya, tidak lain kecuali itu ibadah. Sehingga tidak boleh ada dalam proses pendidikan yang lepas dari nilai ibadah, karena pakai ma dan illah. Nah, ini tujuan umum dari pendidikan harus benar.
Kemudian ketika diterjemahkan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya harus menjadi orang yang Rabbaniyin, orang-orang yang orientasinya dalam hidupnya adalah Rabb Allah. Sebagaimana kita lihat dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyin nisbatan ila Rabb. Sehingga ketika anak kita belajar dan nanti profesinya jadi apapun, guru, pengusaha, atau apapun namanya, orientasinya tidak bisa lepas daripada Allah. Itulah yang kita maksud dengan sihatul ghayah. Nah ini kan tidak, saudara sekalian, di lapangan tidak seperti itu semuanya. Ada sebagian orang ketika menyekolahkan anaknya, nanti anaknya jadi apa? Kalau selesai di perguruan tinggi, dapat pekerjaan atau tidak? Ketika dapat pekerjaan, gajinya berapa? Ya, sehingga menodai tujuan yang suci. Hafizakumullah. Yang kedua, saudara sekalian, adalah sihatul masdar. Mendidik anak, dan orang yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak adalah abi dan uminya, bukan guru. Dalam ilmu tarbiyah dikatakan guru itu sebatas musa'id. Maksud saya guru di sekolah itu sebatas musa'id, alladzi yusa'iduna, yang membantu, pembantu atau asisten kita. Karena abi dan uminya tidak bisa total mendidik anaknya karena sibuk dalam kegiatan yang lain, maka minta tolong kepada ustadz dan ustadzah. Tetapi ingat, kewajiban utama mendidik anak bukan guru pak guru yang digaji oleh sekolahan atau perguruan tinggi, tapi kewajiban bapak dan ibu. Ini yang memang dari awal harus kita pahamkan, sehingga jangan sampai nanti menyalahkan guru. Saya kadang-kadang mendengar, ini saya sudah bayar, anak saya begini. Na'udzubillah min dzalik. Itu merendahkan derajat guru. Guru itu kalau mau kaya, nggak mau mengajar. Mengajar berapa gajinya? Makanya dulu waktu kita sekolah di pesantren, kalau kita diajari jumlah mufidah, contohnya adalah al-ustadu ya'kulut tobashir. Ustadz makan kapur. Makan kapur itu menggambarkan gajinya kecil atau besar. Sampai ada nenek-nenek mengatakan baju cucu perempuan, "Gendut, nanti kalau sudah jadi mau punya suami, jangan punya suami guru, karena guru itu makan kapur." Sekarang tidak begitu. Al-ustadu ya'kulu pizza wa surma wa makulat ukhra. Nah, oleh karena kembali nomor 2 adalah sihatul masdar. Sumbernya, referensinya harus benar. Jadi kita harus yakin betul ketika kita punya anak, kita sekolahkan di luar, TK atau SD, SMP, SMA, karena mungkin kita tidak punya waktu yang cukup mendidik anak di rumah. Maka yang harus kita lihat adalah kurikulumnya, ya, sumbernya dari mana pelajaran-pelajarannya, ya. Karena anak itu sangat terbentuk, tersighah oleh masdar, sumbernya. Dan sumber ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita hafal semua ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu belajar ilmu apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Belajar apa saja, tapi sumbernya harus benar. Ada indikator bahwa sebagian pendidikan anak di zaman dulu yang sekarang sudah menjadi tokoh itu tidak benar gara-gara sumbernya tidak benar. Bapak Ibu, maaf bagi yang di rumahnya ada TV umpamanya, karena ini ada yang punya, ada yang nggak punya, ada yang punya lihat madharahnya lebih besar atau bagaimana. Cuma kalau seandainya Bapak Ibu suatu saat lihat di TV, kemudian Bapak Ibu lihat
pengamat berbicara tentang bangsa dan negara. Pengamat kalau berbicara itu apa Bapak Ibu? Modalnya. Ini satu contoh kalau masdar sumbernya gak benar. Yang kita lihat, walaupun orang sebut profesor, pakar tata negara dan sebagainya, yang sering kita dengar adalah saya kira, barangkali, prediksi saya, kalau tidak salah. Akhirnya salah beneran. Jadi modalnya kalau tidak salah, ya, prediksi saya, ya, tidak sesederhana itu. Jadi nggak ada ukurannya. Makanya di Indonesia yang paling mudah itu adalah jadi pengamat, kan? Karena tidak harus hafal Quran dan Sunnah. Berbeda dengan pendidikan, harus jelas. Ketika kita mendidik anak kita A, B, C, mana dalilnya? Labudda minad dalil. Sehingga anak kita tidak jadi korban saya kira, barangkali kalau tidak salah, akhirnya salah beneran. Berbeda kalau seorang yang memimpin negeri ini atau yang sering berbicara adalah sumbernya benar waktu belajar, tidak akan seperti itu. Hafizakumullah. Bahkan sekarang kalau ada orang mengatakan qala Allah qala Rasul di gedung pemerintahan, diteriaki oleh temannya sendiri. Kalau orang kafir jelas istiza. Orang Islam sendiri meneriaki, "Bom, ini bukan masjid. Ini bukan masjid." Jadi seolah Quran dan Sunnah hanya boleh disampaikan bismillah al-khata' fil masdar, karena kesalahan dalam referensi. Maka anak kita ya ibadallah wa ya ima Allah, sejak kecil ketika kita didik di rumah atau di luar rumah harus jelas referensinya, masdarnya. Kemudian yang ketiga adalah sihhatul manhaj. Sihhatul al-manhaj. Metodologi dalam memahami Quran dan Sunnah atau sumber Islam itu juga harus benar. Bisa saja ya, masdarnya benar, sumbernya benar Quran dan Sunnah, tetapi kalau metodologinya tidak mengikuti Nabi SAW bisa salah. Bisa jadi yang salah itu bukan hanya orang yang sekolah di perguruan tinggi sekuler. Di perguruan tinggi yang namanya Islam sekalipun bisa salah kalau manhajnya, metodenya salah. Contoh, seseorang yang sudah dikasih titel doktor atau profesor bisa juga salah ketika menafsirkan Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Contoh, ada orang beranggapan bahwa riba itu boleh. Ya. Jadi riba dari bank konvensional boleh. Yang penting jangan banyak-banyak, sedikit aja, 15% boleh. Karena sumbernya mengatakan, Quran mengatakan, wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Jadi dilarang kita makan riba yang berlipat ganda. Berarti kalau cuma sedikit 15%, boleh nggak Bapak Ibu? Yang mengatakan boleh tadi itu. Yang dilarang kan yang berlipat ganda. Jadi kalau sedikit boleh. Itu kalau dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, apa namanya? Ya, rujukannya tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain. Pak, jadi yang seperti ini ya ikhwatal iman, di perguruan tinggi Islam, negeri atau sebagian sesuatu masih banyak. Coba bayangkan seorang abi dan umi menyekolahkan anak di perguruan tinggi Islam, taunya jadi orang yang seperti ini. Karena bang, manhajnya salah, metodologinya salah, hafizakumullah. Makanya selain kita harus tahu sumbernya apa saja yang diajarkan, tetapi kita juga harus tahu kurikulumnya seperti apa. Yang keempat adalah sihhatul bi'ah. Sihhatul al-bi'ah. Lingkungannya itu harus sehat, harus benar. Kenapa wahai saudara sekalian? Karena pendidikan sangat erat hubungannya dengan pengaruh lingkungan. Dalam ilmu sosial dikatakan al-insanu ibnu bi'atihi. Al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak lingkungan. Mari kita lihat pengalaman yang ada di kampung, tapi pengalaman yang jangan ditiru, tapi untuk diwaspadai. Bapak sekalian, Bapak percaya nggak? Ibu percaya nggak? Bahwa ada orang sampai tua masih mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu kebiasaan menjadi ahlul hisab atau ahlul udud. Itu dapatnya dari tempat pengajian. Kalau di tempat yang lain udah jelas lah, di tempat yang
kotor-kotor jelas. Ini di tempat pengajian. Kenapa? Karena ada sebuah lingkungan di daerah tertentu. Sebelum pengajian dimulai, untuk menunggu ustadznya atau gurunya, dikeluarkan apa? Dikeluarkan apa? Asbak. Padahal dari rumah nawaitunya pengajian. Jadi awalnya nawaitu ya, thalabal ilm. Niatnya itu ya, mencari ilmu dari awal. Tapi karena lingkungannya salah, berubah, bukan nawaitu thalabal ilm, tapi nawaitul ududa lillahi ta'ala. Sehingga tidak aneh di Indonesia ada orang disebut ulama, disebut kiai, tapi masih menjadi ahlul hisab. Limada bi'ahnya. Karena ketika bertemu dengan gurunya, bertemu dengan temannya, ya tasabaqun, mereka berlomba-lomba. Ya. Di dalam hal itu satu contoh bahwasanya bi'ah, lingkungan sangat menentukan. Lingkungan di mana guru dan muridnya suka debat, suka jidal, itu juga mempengaruhi anak. Suka seminar sampai jam 2 siang di perguruan tinggi Islam, itu belum sholat berjamaah, masih seminar. Tahu Pak? Seminar. Karena lingkungannya itu selalu begitu. Biar. Jadi mahasiswa tidak akan disebut hebat kalau tidak bisa diskusi, kalau belum bisa mengalahkan gurunya. Jidal. Nah ini yang berbahaya adalah ketika nanti jadi mahasiswa jurusan jidal, diskusi, hobinya diskusi, istrinya juga hobinya seminar. Itu kira-kira rumah tangganya bahagia atau penuh dengan nar? Jadi debat terus, hafizakumullah. Debat terus ya ibadah Allah. Nah itulah yang saya maksud dengan contoh-contoh betapa pentingnya sihatul bi'ah. Jadi kalau kita mengirim anak ke sekolahan, apakah pesantren atau perguruan tinggi, lihat bi'ahnya. Sahihatun amla, benar atau tidak, sehat atau tidak. Sehat dengan makna yang seluas-luasnya. Sehat akidahnya, sehat ibadahnya, sehat akhlaknya, sehat fisiknya. Walaupun di dunia tidak ada yang sempurna, ada sajalah kekurangan-kekurangan, lembaga pendidikan manapun ada kekurangan. Tapi paling tidak adalah akrabuha, yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima adalah sihatul aulawiyat. Sihatul al-aulawiyat. Ini sekedar contoh saja. Sebelum pindah kelima Pak, nomor 4, Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal dunia, beliau disusui oleh siapa Pak? Bapak Ibu. Di antaranya Halimah As-Sa. Kenapa beliau dipilih? Ulama sirah nabawiyah mengatakan, walaupun semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara rahasianya, karena rumah beliau adalah bi'ahnya yang terbaik. Kesehatannya, susunya, bahasanya, itu paling terbaik. Hafidhakumullah. Yang kelima adalah al-sihatul aulawiyat. Benar atau sehat ketika membuat skala prioritas. Namanya pendidikan kan harus ada skala prioritas. Contoh lah, skala prioritas dalam pelajaran. Pelajaran itu banyak yang ingin kita ajarkan pada anak kita. Nah anak yang masih kecil itu pelajaran apa yang harus dijadikan skala prioritas? Kita ajari apa? Apakah masih kecil kita ajari politik? Apakah masih kecil kita ajari babun nikah? Yang pertama kita kenalkan fankihu ma tobalakum minan nisa. Apa yang harus diajarkan yang pertama? Kalau kita membaca buku-buku pendidikan dan buku-buku fikih, maka pendapat jumhur ulama mengkerucut pada 2 hal skala prioritas. Yang pertama, anak yang harus kita ajari ini, kita didik, pertama kali sebelum diajari apapun namanya, yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan itu tidak asal istihad, tetapi itu dari Quran sendiri. Walaupun huruf wawu bukan ditartib limutlaqil jam'i, tetapi Allah ketika menyebut membacakan Quran itu tidak asal-asalan, pasti ada rahasianya. Allah yang paling tahu. Kemudian semoga kita ulama-ulama kita diberikan ilmu. Contoh tadi ayat saya baca, 2 ayat tidak bisa disebut kebetulan.
Karena Al-Qur'an munazzahun 'anil musadafah. Quran itu disucikan oleh Allah dari kebetulan. Mari kita lihat. Ketika Rasul selalu seorang pendidik terbaik, apa tugas beliau? Yang pertama mengajarkan Quran, membacanya sebelum menafsirkannya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan itu bukan itu saja, yang lain juga begitu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini dalil bahwa ulama fikih atau ulama tarbiyah mengatakan yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita adalah Al-Quran. Pendapat yang kedua, walaupun kelihatannya beda, tapi sebenarnya tidak terlalu beda. Atau ulama tafsir menyebut istilahnya ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat variatif, dan itu diperbolehkan. Yang kedua adalah lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa saya katakan hafizakumullah perbedaannya tidak signifikan, tipis, bahkan cenderung hampir sama? Kenapa harus belajar bahasa Arab sebelum yang lain-lainnya? Karena untuk memahami Al-Quran harus tahu bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab bukan bahasa Arab bahasanya orang Arab, lah. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Jadi artinya apa Bapak sekalian? Silahkan Bapak Ibu nanti punya anak, ya, disetting untuk menjadi seorang dokter, seorang muhandis insinyur, seorang apapun namanya. Yang penting sejak kecil sudah bisa baca Quran, faham Quran, tahu bahasa Arab, ya ibadallah. Sehingga nanti dia tidak akan menjadi orang sekuler ketika dia menjadi seorang pemimpin atau pemikir atau pengusaha, karena dasarnya sudah ada. Dan begitulah yang kita lihat dari sahabat Rasulullah SAW. Panglima perangnya, pengusahanya, apalagi ulamanya, ya semua tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab bukan berarti otomatis karena mereka orang Arab, lah, tapi belajar juga. Contoh, siapa yang tidak tahu Abdullah ibnu Mas'udin, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau orang Arab tapi masih belajar bahasa Arab. Beliau ahli tafsir Al-Quran tetapi masih belajar bahasa Arab. Apa kata pengakuan beliau? Beliau mengatakan, wallahi la a'rifu ma'na fatir hatta ra'aitu arabiyaini yatashajarani fil bi'ri faqala ahaduhuma ana alladhi fatartuhu. Bapak Ibu, jelas nggak Pak? Saya ulang lagi takut nggak jelas. Wallahi la a'rifu wala afham ma'na fatir hatta ra'aitu arabiyaini yatashajarani fil bi'ri faqala ahaduhuma ana alladhi fatartuhu. Bapak Ibu, jelas atau belum Pak? Yang nggak jelas suaranya atau artinya? Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, wallahi saya tidak tahu makna fatir. Di dalam Quran ada surat fatir dan fatir samad. Maksudnya apa bedanya antara fatara, khalaqa, ja'ala? Itu kan mirip-mirip. Saya tidak tahu makna fatir. Sebelum saya menemukan dua orang Bedui, kedua-duanya berselisih untuk memperebutkan sumur. Sumur sesuatu yang mahal di Arab. Maka salah satu di antara kedua mengatakan ana alladzi fatartuhu. Saya yang pertama menemukan dan yang membuat. Inilah makna fatir, hafizakumullah. Maksud saya adalah orang Arab ditarbiyah lagi langsung oleh Nabi SAW, tapi masih belajar bahasa Arab. Ini artinya apa? Anak-anak kita silahkan nanti tahasusnya, spesialisasinya apapun, yang penting berguna, ya, untuk di dunia dan akhirat, bermanfaat untuk di dunia akhirat. Tapi yang penting, ya, skala prioritasnya harus benar, yaitu Quran dan bahasa Arab. Selanjutnya ikhwatal iman hafizakumullah. Karena Quran itu banyak kandungannya, maka dalam Al-Quran apa pertama yang kita sampaikan tadi? Tadi kan saya sampaikan, apakah yang kita sampaikan yang pertama adalah fankihu ma tawbalakum minan nisa?
matna wa thulatha wa ruba, atau as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, atau az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ternyata kalau kita baca Quran, yang diprioritaskan adalah akidah, iman. Yang diprioritaskan adalah akhlak, yang diprioritaskan adalah ibadah, yang diprioritaskan ya ikhwatal iman hafizakumullah adalah semangat untuk mengerjakan itu semuanya, baik ibadah atau akhlak. Itulah sebabnya hafizakumullah ulama-ulama ulumul Quran mengatakan di antara karakteristik surat-surat Makkiyah ya, tujuannya adalah menanamkan akidah, ibadah dan akhlak. Itu kandungan surat-surat Makkiyah yang turunnya awal-awal. Jadi sehingga pendapat ulama itu tidak semata-mata ya pendapat pribadi tanpa dengan dalil. Jadi ketika kita membaca pendapat ulama, kita berupaya untuk mempertegas dalilnya ada atau tidak. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita mencarinya. Yang keenam adalah sihhatul mutaba'ah. Taba'a yutabi'u mutaba'atan. Ketika kita mendidik anak kita, maka kita harus benar sehat dalam mutaba'ahnya, mengikuti ya, ya, mengikuti itu dalam bentuk bisa mengevaluasi, memonitor dan menanyakan temannya, gurunya ya. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang, yang penting anak saya sudah saya kirimkan ke pesantren tahfidzul Quran, tetapi begitu liburan nggak pernah dimutabai. Harusnya umpamanya sesuai dengan aturan di pesantren minimal 1 tahun hafal 5 juz. Lah sampai rumah harus kita tes, sudah hafal 5 juz atau belum. Jangan ketika tidak hafal langsung menyalahkan gurunya atau pesantrennya atau madrasahnya. Padahal yang bermasalah adalah anak dan orang tuanya yang tidak mutaba'ah. Karena sebagian santri hadahumullah, sebagian Pak ya, kebanyakan soleh, sebagiannya ada yang belum soleh. Begitu pulang dari pesantren ke rumahnya, ini bukan ngecek hafalan Qur'annya, tapi qadha. Nawaitu an-nauma qadha'an lillahi ta'ala. Aku niat tidur qadha lillahi ta'ala. Karena di pesantrennya kurang tidur, sehingga hafalan Qur'annya hilang atau tinggal sedikit. Bahkan khawatir jadi mantan hafid karena gak dimurojai. Ini satu contoh Bapak Ibu sekalian, bahwasanya orang tua harus mutabah. Ini sekedar contoh, mereka bukan nabi, bukan sahabat, tetapi bisa kita ambil pelajaran. Seorang syekh, apakah di Indonesia atau di negeri lain, ketika mengirimkan anaknya sekolah ke Arab, apakah ke Saudi atau ke Al-Azhar, ke Mesir, maka orang tua, seorang alim, mau ngecek anaknya, bagaimana belajarnya. Maka dia kirim surat, tolong belikan kitab kada wa kada. Kitab disebut nama. Dikirimlah kitab itu. Ya. Begitu dikirim, ternyata kitab ini masih bersih, belum tersentuh oleh tangan. Begitu anaknya pulang, dinasihati, saya itu mau kirim kamu buku yang sudah kamu baca semuanya, bukan buku dari toko. Jadi yakin betul orang tuanya anak itu bisa khatam. Kayak kita dulu belajar di pesantren. Ketika anak itu di ibtidaiyah, zaman kita beli pesantren, dan sekarang masih berlaku di pesantren itu. Pesantren yang alhamdulillah jazakallahu khairan yang telah mendidik kita. Namanya anak SD atau ibtidaiyah itu harus hafal nahwu wadih. Nahwu wadih. Kaidah-kaidah nahwu. Hafal juga kitab fikih Aqidatul Awam, terlepas di dalamnya ada kekurangan atau kelebihannya. Ya. Hafidhum. Hafal tajwid. Jadi kalau belum hafal, orang tuanya tahu. Ger, kowe orang hafal piye? Orang munggah kowe, enggak naik. Sanawi atau SMP harus hafal Alfiyah 1000 bait, Zubat 1000 bait. Ya. Dan kalau tafsir Jalalain itu sudah khatam juz 30 di SD. Nanti sanawi aliyah harus khatam. Sehingga nanti kalau menjadi ulama menafsirkan Quran benar sesuai dengan kaidah, bukan menafsirkan sesuai dengan seleranya atau jalan lain. Kenapa jalan lain? Karena dulunya tidak pernah khatam tafsir Jalalain. Kayak sebagian orang yang bercanda itu. Ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifal ya Ustaz? Khair. Ustaz, istrinya masih satu.
Masih aja, kenapa pertanyaan ibu istri masih satu? Iya Ustaz kan sudah kaya, sudah terkenal. Zaman begini istri kok cuma satu. Apa kata? Minimal Ustaz, istri itu 2 kalau mau bahagia. Dari mana itu dalilnya? Belajar dari mana? Iya dalilnya jelas surat Ar-Rum. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi istri pertama Siti Mawaddah, istri kedua Siti Rahmah. Bapak Ibu, ini tafsir Jalalain atau jalan lain? Ini tafsirnya tafsir PNS, bukan pegawai negeri sipil, tapi pengagum nikah Bapak. Nah itu tahu. Jadi harus mutabaah. Ada anak disekolahkan, malah hobinya mengkafirkan orang tuanya. Limana? Tidak dimutabahi. Yang kamu baca kitab apa? Siapa guru kamu? Kok pulang-pulang keberhasilannya ukurannya bisa mengkufurkan orang tuanya? Hafidhakumullah. Ini karena adamul mutaba'ah. Maka yang ketujuh, untuk mendidik anak-anak kita ya ibadallah adalah sihatul mutaba'ah. Contoh sederhana, ketika anak kita pulang di SD atau SMP, kita buka itu di tasnya. Nah, hal hunaka wajib manzili, ada PR enggak? Itu jangan cuma ditanya. Kalau anak baru pulang sore kan biasanya sekolah IT itu kan, IT ini Islam ya, Islam terpadu akhirnya jangan dipelesetkan Islam termahal. Karena katanya sebagian orang nggak kuat karena mahal. Ikhwatal iman, itu jangan ditanya sekedar ada PR enggak nah. Jawabnya apa? Kalau anak asar baru pulang ditanya ada PR enggak? Kira-kira jawabannya anak kita apa? Ya enggak ada, tuh capek. Kalau bilang ada suruh kerjain. Maka ya silakan anak istirahat dulu, tapi kita buka tasnya. Buka. Ternyata ada wajib manzil, ada PR, kerjaan rumah. Ini contoh-contoh mutaba'ah. Bisa jadi anak di pesantren sudah sampai 10 tahun, tapi baca Qur'annya nggak benar. Baca kitab kuningnya nggak benar. Maksudnya kitab yang tidak ada jenggotnya. Padahal di pesantren sudah 10 tahun. Kenapa? Nggak dites orang tuanya. Nggak dites orang tuanya. Nah, sebagian orang tua yang peduli bukan hanya kok anaknya, bahkan calon menantu. Nah, kamu berani mau melamar anak saya? Ini baca kitab Fathul Mu'in, Bidayatul Mustahid. Nah, ini kan nggak macam-macam yang mau ngawini anak kita. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Ini tidak ngarang-ngarang. Rasulullah SAW kita tahu semua kan. Suatu hari di absen semua di mutaba'ah. Siapa yang hari ini sedekah, atau siapa hari ini memberikan makan saudaranya, siapa hari ini mengunjung orang sakit, siapa yang hari ini mengunjung orang jenazah. Maka kita tahu kan Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Ketika ditanya kebaikan ana ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan 3 kali. Sampai Nabi mengatakan majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 3 perkara yang baik ini berkumpul dalam diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Dan kita tahu semua Abu Bakar adalah masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sehebat Abu Bakar saja masih dimutaba'ah ya. Orang sehebat Abu Bakar radhiyallahu anhu harus dimutaba'ah. Ini kadang tidak. Pendidikan yang penting sudah bayar, yang penting anaknya sudah sampai sekolahan. Dia tidak tahu di situ. Hafidhakumullah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tua tertipu oleh tampilan anak di depan orang tuanya. Di depan orang tuanya mau sekolah, kelihatannya anak bagus, anak manis, anak sayang. Cium orang tuanya, cium tangannya umpamanya sebagian orang. Terlepas pendapat ulama apa hukum cium tangan. Tapi tidak diketahui bagaimana di sekolahan. Jangan-jangan di rumah cium tangan orang tuanya. Di luar, di sekolah, di mall, cium apa? Cium makhluk halus. Hafidhakumullah. Karena tidak dimutaba'ah. Soleh dan solehah ketika di depan orang tuanya, di luar tidak ketahuan. Kenapa? Karena tidak dimutaba'ah. Yang ketujuh ya ikhwatal iman adalah sihatul uswah. Bahkan saya katakan at-tarbiyatu hiyal uswah. Saking pentingnya keteladanan adalah pendidikan itu adalah keteladanan. Dan ketika kita sebut sihatul uswah berarti abi uminya adalah orang yang paling bisa teladani setelah Rasulullah SAW. Gurunya adalah orang-orang yang bisa diteladani. Diteladani dalam sholat berjamaahnya, diteladani dalam olahraganya, diteladani dalam mencari nafkah, diteladani dalam cara berkomunikasi, diteladani ketika dia berbeda dengan orang lain.
Diteladani ketika dia dizalimi oleh orang lain, bagaimana caranya. Itulah sebabnya ulama sirah mengatakan bahwa Nabi itu seolah-olah kitabun maftuhun, kitab yang terbuka, terang benderang, terbaca semuanya, pribadinya, keluarganya, berdakwahnya, berjihadnya, berpolitiknya, berperangnya, tidak ada yang disembunyikan. Tujuannya apa? Jaga Allah. Tujuannya agar Nabi itu betul-betul menjadi uswah hasanah yang lengkap bagi kaum muslimin, sehingga tidak ada alasan lagi kaum muslimin mengimpor teladan dari yang lainnya. Cukup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar wa innaka la'ala khuluqin adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak sekedar nilainya berapa, ranking berapa anak kita, tapi yang harus kita perhatikan ya adalah sihhatul uswah. Sihhatul uswah. Dan ini tidak mungkin anak kita bisa meneladani gurunya, abi atau uminya kalau tidak tahu, tidak kenal secara lengkap. Kalau hanya kenal melalui ceramah ya baik-baik saja. Ceramah ya fatal iman. Tetapi kita lihat bagaimana berkeluarganya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan mertuanya. Kita harus tahu ya ikhwatal iman. Karena kadang-kadang di masyarakat banyak orang yang kaget, ternyata seorang ustadz yang dikagumi, ternyata ada masalah besar dengan keluarganya. Kenapa kaget? Karena sebelumnya nggak kenal. Kenalnya hanya melalui ceramah. Hafidhakumullah. Kemudian yang kedelapan adalah sihhatus suhbah. Sihhatu as-suhbah. Jadi temannya juga harus sehat, harus benar. Karena anak kita didik, apakah di rumah atau di luar, dia tidak sendirian, dia berteman. Dan di dalam athar, saya katakan athar ya, riwayat, dikatakan bahwasanya al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu sangat terpengaruh oleh agama teman dekatnya. Terpengaruh oleh agama teman dekatnya. Bapak sekalian, kalau seorang abi umi punya acara, mau ngajak anaknya, anak juga punya acara dengan teman-temannya. Biasanya Bapak Ibu, anak masih berat mana? Pilih yang mana? Hah? Ini kira-kira kehebatan teman atau kegagalan orang tua? Yang benar ya ibadallah, fitrahnya anak itu harusnya ya, mengagumi orang tuanya. Pepatah Arab, memang bukan Quran, bukan Sunnah, tapi pepatah ini ada benarnya. Ungkapan yang sangat terkenal, al bintu bi abiha mu'jadah. Jadi anak perempuan biasanya kagum dengan bapaknya, kagum dengan orang tuanya. Jadi kalau ada orang anak kok nggak kagum pada orang tuanya, yang salah anaknya atau orang tuanya yang bermasalah? Contoh lagi, contohnya nggak usah orang-orang yang nggak benar, fasik. Ini katakanlah di antara kita umpamanya jadi ustadz, semoga kita, bukan kita lah, orang lain. Ustadz, kerjanya ceramah, apalagi puasa. Puasa itu ustadz ceramah berapa kali ya? Subuh, duhur, menjelang apa? Terawih, nanti kalau itikaf. Saking sibuknya, begitu baru pulang sampai rumah, udah mau pergi lagi. Ditanya oleh istrinya, ditanya oleh anaknya, Abi, kemana saja sih mau pergi lagi? Baru datang kok sudah pergi. Jawabnya apa? Dia wahai istri, dia wahai anakku, Abi ini milik umat katanya, milik umat. Ini kira-kira anak dan istrinya tertarik atau marah Pak? Memang anak dan istrinya bukan umat, memang makhluk halus. Umat terdekatnya istri dan anaknya. Karena ayatnya tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka bisa jadi walaupun di masyarakat orang yang ditokohkan, tapi ternyata anak dan istrinya tidak mengagumi ya ibadallah. Kenapa? Hafidhukumullah. Tidak menjadi sahib yang baik, teman yang baik. Maka bapak adalah teman yang baik, guru yang berwibawa, guru yang berilmu, syaikh yang memberikan semangat ruhiyah yang luar biasa. Begitulah orang tua. Jadi kalau anaknya senang main futsal, wa ma adraka ma futsal, maka bapaknya orang yang paling rajin menemani. Jangan dibiarkan cari teman sendiri, nanti akan menentukan dunia sendiri.
Bapaknya aktivis dakwah, aktivis harokat, anaknya milih dunia yang lain. Karena anak jarang dilibatkan dalam aktivitas abi dan umi. Hafidhakumullah. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir adalah sihhatul wasail. Sihhatu al-wasail. Jadi ketika tujuan benar, maka wasilahnya, sarananya juga harus benar. Kaidah yang badihiyah yang sudah menjadi aksioma yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran agama adalah al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara. Ya. Jadi saudara sekalian, caranya juga harus benar. Ketika kita berdakwah, caranya juga harus benar. Sarananya juga harus benar. Hafidhakumullah. Jangan kayak sebagaimana orang yang penting berdakwah, caranya apa saja lah. Yang penting disenangi oleh umat. Kalau gitu dakwah kita pakai nada. Maka nada dan dakwah hilang, dakwahnya tinggal nada. Jadi wasailnya juga harus benar. Dan alhamdulillah para aktivis-aktivis dakwah sebagian sudah mengarang buku, di antara judulnya adalah Wasailud Dakwah. Wasail, sarana berdakwah yang masyru'ah, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ini penting dalam kekinian kita, karena kita hidup di tengah-tengah dunia teknologi. Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terakhir ya ikhwatal iman hafidhakumullah adalah sihhatul wadhaif. Nomor 10, dan 10 ini lagi-lagi tidak membatasi ya ikhwan dan akhwat. Ini min babi dzikril mithal lal hasr. Sekedar menghadirkan contoh, bukan membatasi. Antum bisa sampai 15, 20 silahkan. Tapi paling tidak kita mempunyai persepsi, tasawur yang global tapi jelas. Beginilah mendidik anak kita. Yaitu yang 10 adalah sihhatul wadhaif. Ya. Benar wadifahnya. Jadi anak itu harus difungsikan dengan benar. Diberikan wadifah, tugas yang benar. Bapak Ibu ingat kan? Sahabat ada yang masih muda saja disuruh memimpin menjadi panglima perang. Tidak selamanya yang tua. Jadi ketika kita punya anak masih muda tapi sudah alim, tampilkan. Bapak Ibu ingat kan kisah ya, di saat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditampilkan oleh Umar radhiyallahu anhu di tengah-tengah syuyukh Badr. Ya. Senior-senior perang Badar yang seolah-olah ada pertanyaan, kenapa sih yang sering ditampilkan kok Ibnu Abbas? Kita kan juga punya anak-anak juga, anak-anak muda remaja, kenapa yang ditampilkan dia? Maka Umar tidak menjawab dengan perkataan. Bapak Ibu sekalian, dijawab dengan perbuatan. Yaitu ditampilkan Ibnu Abbas di tengah-tengah mereka, dan sebelumnya mereka ditanya oleh Umar ya, tentang makna qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Apa yang kamu pahami dari surat itu? Maka rata-rata para sahabat ya, suyukh Badr itu, senior-senior perang Badar, jawabnya ya apa adanya dalam Quran itu. Apabila datang pertolongan Allah ya, dan kemenangan dan manusia, kita lihat pada masuk Islam berbondong-bondong, maka ketika itu kita diperintahkan untuk bertasbih, untuk istighfar sesuai dengan teks yang ada di Quran. Selesai ya. Ibnu Abbas ditanya, ya, berdiri Ibnu Abbas. Apa pendapat kamu tentang ayat ini? Beliau menjawab yang tidak sama dengan para sahabat itu, yang tidak ada di benaknya para senior itu. Maka beliau menjawab, surat ini adalah merupakan isyarat bahwa ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Qurbi wafati Rasulillah. Bapak Ibu saya bertanya, surat Idza Jaa kata orang kampung kan Pak, surat Idza Jaa atau surat An-Nasr itu kira-kira ada nggak satu saja ungkapan Nabi mau meninggal, ada nggak? Nggak ada kan? Umar berkata, walaupun mungkin Umar tidak mengetahui, coba ingin menunjukkan ya kedudukan Ibnu Abbas, fungsi Ibnu Abbas di tengah-tengah masyarakatnya. Bagaimana bisa ya Ibnu Abbas? Maka beliau menjawab, ya kalau orang itu sudah pada masuk Islam, Nabi dimenangkan oleh Allah, pertolongan sudah sempurna, orang sudah pada masuk Islam, syariat sudah sempurna, sudah disampaikan semua, berarti tugas Nabi sudah selesai. Berarti kalau tugas Nabi sudah selesai, apa? Kembali ke mana?
kembali pada Allah. Jadi artinya begini saudara sekalian, kita punya anak jangan hanya melihat anak masih muda. Ketika dia punya potensi apa, kebaikan, itu harus dimaksimalkan. Sehingga kiadiahnya, kepemimpinan anak kita itu muncul sejak kecil. Kepemimpinan di dalam rumahnya, kalau dia kakak, supaya memimpin mentarbiah adik-adiknya. Ketika di sekolahan, dia memimpin teman-temannya dalam dakwah dan tarbiyah. Ketika di kampus, memimpin teman-temannya dalam dakwah dan tarbiyah. Sehingga doa yang sering kita kumandangkan itu bukan sekedar doa, tapi sebuah silabus kehidupan. Karena ketika kita minta kepada Allah agar diberikan anugerah istri dan anak-anak keturunan kita, itu ditutup dengan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imaman atau makmuman, Pak? Imam berarti Quran sejak awal mempersiapkan tarbiyah qiyadiyah, pendidikan kepemimpinan, sehingga yang memimpin nanti RT, RW, kepala desa, bupati, gubernur, presiden bukan orang-orang yang bermasalah, tapi orang-orang yang terbaik. Karena dari rumah tangganya sudah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi logikanya adalah kalau yang dipimpin saja bertakwa, berarti yang memimpinnya lebih bertakwa. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendidik anak agar menjadi pemimpin yang bertakwa? Nah, itu nanti insya Allah materinya di semester yang akan datang, Pak, ya, insya Allah. Dan ustadznya tidak hanya saya, bisa ustadz yang lainnya. Sampai sini saja dan semoga ada manfaatnya. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara selanjutnya, untuk para peserta hendaknya untuk maju lebih ke depan supaya peserta yang lain bisa masuk. Kemudian untuk akhwat juga, untuk peserta akhwat agar bisa lebih geser ke kanan supaya ibu-ibu yang di luar kasihan supaya bisa masuk gitu. Karena sebelah kanan bagian akhwat masih longgar gitu. Misalkan untuk lebih geser ke kanan, lebih dekat dengan kipas angin. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Bagi ikhwan silahkan untuk langsung mengajukan pertanyaan. Kemudian nanti panitia untuk menyalakan mic. Akhirnya salam. Dan kemudian untuk akhwat, pertanyaan ditulis pada selembar kertas kemudian diberikan kepada panitia Ibu Sri. Silahkan yang bagi ikhwan yang tidak bertanya. Akhirnya salam. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz atas waktunya untuk bisa saya bertanya, karena saya masih baru dalam berkeluarga. Mudah-mudahan ini saat yang bagus untuk saya memulai dari yang terbaik dan insya Allah dapat hasil yang terbaik juga. Begini Ustadz, selama ini kita melihat anak-anak itu potensinya sangat besar, apalagi ketika masih kecil. Mereka itu adalah masa-masa usia emas untuk kita masuki dunia mereka gitu. Namun ketika kita masuk ke dunia mereka, kita tidak sesuai dengan pola pikir anak-anak gitu. Nah, untuk kita menyiasati sehingga ketika anak-anak itu mulai bertanya dengan hal-hal yang nyeleneh, padahal itu ketika kita sendiri tidak tahu, oh ternyata itu mereka serius bertanya gitu. Tapi kita terkadang tidak serius menanggapi pertanyaan anak-anak gitu. Nah, untuk melayani dari pertanyaan mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif pada pertumbuhan anak ini, itu bagaimana? Terus yang kedua, pola pikir kita sehingga kita bisa menanamkan jiwa pemimpin kepada mereka sehingga mereka itu selalu positif, tidak menganggap negatif ketika ada masukan dari luar. Itu bagaimana?
Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih. Afwan Nafi, kalau bisa dikasih contoh anak kita pertanyaan nyeleneh itu seperti apa nyelenehnya? Supaya agak jelas. Contohnya mungkin dia bertanya, Abi, Umi, ketika nanti Abi dan Umi itu sudah tua, yang jadi ayah dan ibu itu siapa? Gitu. Apakah saya gitu? Apakah saya nanti dengan kakak saya atau dengan siapa? Biasanya kemarin pernah juga ditanya seperti itu dengan keponakan-keponakan gitu. Apakah nanti ketika saya sudah besar menjadi ibu, terus bagaimana gitu? Belum. Sebenarnya tidak nyeleneh soalnya. Jadi kalau ini berarti anak perempuan akhirnya. Iya. Terima kasih ya. Saudara sekalian hafizakumullah, memang ada ungkapan dalam asar yang bisa menambah referensi kita ketika kita berkomunikasi dengan anak, yaitu ungkapan yang berbunyi khatibin nas ala biqadri ukulihim. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan tingkat intelektualitas manusia. Manusia ini bisa juga termasuk anak. Jadi antum maka tadi saya tanyakan nyelenehnya seperti apa. Kalau jawaban antum ya, itu bisa ditangkap oleh anak tersebut, walaupun mungkin kelihatan nyeleneh, tapi dia paham, sampaikan aja. Sampaikan saja jawabannya ya. Ketika antum menjawab dengan jawaban yang benar, dan yang benar itu bisa ditangkap oleh dia. Ya. Tetapi kalau pertanyaan yang nyeleneh kemudian kita jawab, takut juga tidak bisa memahaminya, maka antum alihkan. Ini kita ambil dari pelajaran Al-Quran. Tidak setiap pertanyaan dalam Quran itu dijawab sesuai dengan keinginan penanya. Memang sebagian besarnya dijawab sesuai dengan pertanyaan. Contoh, ketika mereka bertanya tentang Al-Anfal, rampasan perang, ya Allah jawab sebagaimana keinginan penanya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal war rasul. Bertanya tentang haid dijawab juga yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza. Tetapi ketika sebagian masyarakat bertanya tentang hilal, ya, bulan. Kenapa bulan itu muncul kecil, kemudian membesar, kemudian asbaha badron, ya, bisa menjadi kemudian jadi bulan purnama. Setelah itu kecil-kecil lagi, fuma'ada kal urjunil qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan tadi. Karena si penanya maunya pertanyaannya itu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah. Maka Allah tidak menjawab umpamanya begini. Ini bukan Quran, Pak. Quran tidak boleh diumpamakan. Qul hiya ba'idah. Ya. Anil ardi masafatuha malayin kilometer. Katakanlah karena jauh dari bumi, jaraknya sekian juta kilometer. Enggak begitu. Tapi diarahkan kepada aman. Jawabannya qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah ya, bulan seperti itu karena sebagai waktu timing untuk kegiatan manusia wal haji dan ibadah haji. Jadi jawabnya dikaitkan dengan kerja, bukan rekreasi intelektual. Dan ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya bukan ketika kita mendidik anak kita saja. Ketika kita jadi guru kadang-kadang ada aneh-aneh saja pertanyaan itu. Contoh ya, pengalaman ngajar, mungkin sebagian guru, ada anak yang sok genit intelektualnya. Pokoknya kita ngajar fikih. Ada bertanya, Ustaz, ya saya sudah tahu Ustaz kalau pelajaran tentang puasa seperti itu dari dulu saja sudah paham bahwa puasa itu waktunya adalah dari tulul fajr sampai ghurubis syams, tenggelamnya matahari. Kalau itu dari dulu saya tahu. Saat sekarang saya bertanya, bagaimana kalau nanti puasa itu saya ada di bulan? Pak, aneh nggak itu pertanyaan Pak? Aneh nggak Pak? Yang begitu nggak usah capek-capek, nggak usah dijawab. Kalau mau dijawab, jawabannya mudah-mudah saja. Nggak usah buka kitab kuning atau kitab putih. Ya bagus lagi. Kalau antum di bulan gampang. Nanti kalau sudah maghrib saya telepon, hei buka kamu.
Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengandi itu tidak realistis tadi. Ini realistis yang benar, bukan real dan gini. Nah itu jadi seperti itu ya jawabannya. Kemudian yang berkaitan dengan kepemimpinan anak, ini tadi di antara caranya Ali dengan taudif akhirnya. Jadi anak itu dibiasakan diberi tugas sesuai dengan kemampuannya. Ini kan berbeda dengan penilaian orang-orang sekuler. Seolah-olah anak itu ya di dunia senang. Akhirnya negara ini negara yang nantinya dipimpin oleh orang-orang yang bersenang-senang terus, menghibur melulu. Karena anak sudah terbiasa dengan yang senang-senang. Asal ada sedikit dianggap berat sedikit, padahal nggak ada masalah sebenarnya. Itu berbeda dengan di zaman Nabi SAW dan sahabatnya. Maka Nabi dari kecil sendiri sudah memimpin, walaupun memimpin kambing, ya. Dan akhirnya jadi pemimpin dunia. Itu akhirnya. Jadi caranya seperti itu. Tapi perlu difahamkan bahwa Abi atau Umi ngasih tugas seperti ini bukan membebani kamu, tapi agar kamu jadi lebih hebat daripada Abi kamu, bahkan lebih hebat daripada presiden kamu, sehingga termotivasi yang itu. Itu akhirnya. Jadi intinya komunikasi akhirnya. Nah. Karena pertanyaan sangat banyak sekali, jadi pertanyaannya kita batasi dulu 3 begitu. Sampai nanti waktunya. Ya, sampai datang Ustaz Zain gitu. Saya bacakan dulu dari pertanyaan Ahmad. Bagaimanakah cara mendidik anak yang sudah terlanjur mengikuti kelakuan buruk temannya karena ada uzur yang membuat orang tuanya harus pergi jauh dan menitipkan anak tersebut kepada saudara sehingga anak tersebut tidak terkontrol aktivitasnya? Ya. Saudara sekalian, pertanyaan ini sebaiknya tidak langsung dijawab, tapi perlu dimuhasabai. Ya, supaya yang belum terjadi tidak terjadi. Kenapa sampai kita menitipkan anak atau ya membiarkan anak bergaul dengan lingkungan yang buruk? Karena sudah terbiasa buruk, akhirnya anak kita terbiasa berbuat yang buruk. Sekali lagi, bukan Quran, bukan Sunnah, tapi ada benarnya. Ungkapan orang tua kita yang harus memperhatikan kebiasaan, yaitu ungkapan dari pelajaran yang kita dulu terima di pesantren, al-biso minal kulino, al-biso minal kulino. Apapun kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, asal biasa. Orang yang jarang ceramah melihat orang ceramah kok bisa panjang lama, materinya nggak habis-habis, aneh. Padahal nggak aneh. Biasa kan kerjaannya apa? Kerjanya apa? Ceramah memang. Kalau nggak ceramah ya. Kalau nggak ceramah gatel dia. Jadi nggak ada yang termasuk kebiasaan buruk. Itulah sebabnya ya ikhwan wa ya akhwat, hafizakumullah. Jangan mengecilkan sesuatu yang buruk karena cuma kecil saja lah. Apalagi ada istilah sebagian orang tua begini, udah loh Ustaz, namanya juga anak. Bapak Ibu pernah mendengar gak? Ada anak hobinya coret-coret tembok. Ketika dilarang, orang tuanya tersinggung. Udah Pak, jangan dilarang, nanti bisa membunuh kreativitas anak. Ya kalau rumahnya dia, kalau rumah tetangga diajak pengajian di rumah tetangga, kemudian ngorak-ngorak rumahnya tetangga gimana? Itu yang tidak ada di zaman dalam pendidikan Nabi. Pendidikan Nabi SAW untuk sahabat-sahabatnya. Menurut orang mungkin kecil, tapi bagi Nabi bukan kecil. Kalau itu buruk. Contoh, umpamanya ada anak minum pakai tangan kiri. Apakah dibiarkan Nabi? La, ya gulam, khud biyaminik. Ambillah dengan tangan kanan. Karena buru-buru dan lapar dah harus minum. La, tidak dibiarkan Nabi. Ya gulam, samillah, baca bismillah. Anak mungkin ada kue banyak itu, sementara di rumahnya jarang ada kue. Yang kue senangi, ambil jauh. Maka Nabi tidak mendiamkan dalam itu anak. Ya gulam, khud ma yalik, ambillah yang dekat. Hasan atau Husain radhiyallahu anhu masih kecil. Ketika Nabi mau membagikan zakat, mengambil kurma, apa kata Nabi?
Ya bunai, wahai anak kesayanganku. Anak sini maksudnya juga cucu juga. Ya. Koh atau kah alki taruh nak kurma ini. Anak cucu Muhammad tidak halal makan barang zakatan. Padahal anak kecil. Coba kalau sekarang apa? Udah biar Ustaz, namanya juga anak. Kita ya. Jadi jangan kita membiasakan apakah di rumah kita atau dengan temannya untuk membiasakan buruk. Tetapi kalau itu terjadi jangan putus asa. Karena orang beriman tidak boleh putus asa. Wala tayasu min rahillah. Caranya mudah. Caranya pindah dari lingkungan yang buruk menjadi lingkungan yang baik. Di sanalah ada pelajaran hijrah. Ya. Jadi kalau kita punya anak atau diri kita sendiri berada dalam tradisi yang buruk, ya secepatnya pindah ke daerah yang baik. Kecuali kalau kita mampu merubahnya, nah itu tetap tinggal di situ lebih baik. Tapi kalau tidak mampu merubahnya, bahkan iman kita, akhlak kita, ibadah kita tergerus, secepatnya kita berhijrah di lingkungan yang baik. Itu akhirnya diantara solusinya yang paling aplikatif akhirnya. Walaupun kalau dikejar juga ada pertanyaan lagi, Ustaz, kalau pindah saya harus ngontrak lagi Ustaz, karena dia jadi kontraktor umpamanya. Dan ngontrak lagi lebih mahal. Lingkungan yang bagus-bagus itu mahal Ustaz. Di antaranya saya tahu, lingkungan yang baik itu di antaranya ada sekolah IT, SD IT, SM IT. Nah ini saja berat Ustaz, karena di sekolah itu bukan semata-mata Islam terpadu, tapi Islam termahal. Bagaimana caranya solusinya Ustaz? Nah itu panjang nanti jawabannya ya. Silahkan dari penanya laki-laki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita saat ini hidup di zaman era globalisasi Ustaz. Ya. Di zaman era globalisasi Ustaz. Ya. Termasuk juga Ghos Fikri yang masuk rumah kita melalui televisi Ustaz. Betul. Nah, di sini problemnya. Bagaimana kita mensiasati televisi ini Ustaz? Apa sebaiknya kita tidak ada televisi di rumah atau bagaimana? Nah, yang kedua untuk anak-anak kita yang sudah misalkan terlanjur kecanduan mengenai televisi, bagaimana menurut pendapat untuk Ustadz? Apakah sebaiknya kita cabut dari televisinya? Kemudian dia biasanya suka lari ke rumah orang lain, kemudian dia nonton di sana Ustadz. Gitu. Nah, ini problem kita nih. Jadi dia punya banyak cara juga dia untuk ini ya, Tat. Jadi itu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz ya. Terakhir Ustaz ya. Ya saya ini bagian terakhir dari setelah itu nanti Ustadzuna Dr. Zain Hafidullah yang akan meneruskan insyaallah. Akhi hafidhakallah, ukhti hafidhillah. Pertanyaan akhuna ini sebenarnya kan pertanyaan sebagian besar kita. Supaya kalau ada pertanyaan seperti ini dan yang sejenis dengan pertanyaan ini, maka perlu kita mengetahui kaidahnya. Di antaranya kaidah yang perlu kita pahami atau pemahaman lah yang perlu kita pahami, min khasaisil Islam adalah al-mithaliyah wal waqiyah. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah ajaran itu ideal. Tidak ada yang lebih hebat, lebih ideal daripada Islam. Tetapi juga ajaran Islam adalah ajaran yang waqi'i, yang realistis. Ini realistis yang benar, bukan orang yang ikut madhab real apa? Karena banyak orang milih pemimpin katanya kita harus real. Nah, itu bukan. Idealnya akhi, hafidhakumullah, anak kita di rumah itu bersih, termasuk matanya, telinganya bersih dari gambar-gambar dan suara-suara yang merusak hati dan akal. Itu idealnya. Tetapi juga ajaran Islam realistis. Bagi saudara kita yang tidak sehebat saudaranya, ada saudara yang hebat memang tidak punya TV, aman dia. Tapi ada kalau tidak punya TV, apalagi tinggal di tengah-tengah keluarga besar yang lainnya belum terkondisi, atau tetangganya, akhirnya lihat TV di tetangganya bukan hanya TV saja, ditambah lagi apa? Maka di saat itu ya ikhwatal iman hafizullah, sebagian ulama pendidikan, ulama tarbiyah mengatakan ya dalam menyikapi sesuatu seperti itu,
Karena seolah-olah kita tidak mampu kalau tidak punya TV, walaupun tidak mutlak itu, karena ada yang mampu. Sebabnya ada yang mampu masalahnya, yang tidak punya TV sama sekali sebagian teman-teman. Maka paling tidak adalah mutabaahnya dilipat gandakan. Jadi umpamanya kita harus strength maghrib sampai isya, seluruh anak kita harus hafalin Quran. Sehingga tidak ada yang melihat TV lagi. Nanti melihat TV ya sebelum tidur, setelah mau ngantuk-ngantuk gitu, ya baru lihat TV. Jadi TV untuk pengantar. Nah, walaupun itu lagi tidak ideal lagi, tapi paling tidak akhaf, lebih ringan bahayanya. Itu ya. Itu yang saya maksud dengan baik yang kecanduan atau tidak, ya seperti itu harusnya. Nah, kalau kecanduan harus ada badil, harus ada alternatif. Karena tidak semuanya orang langsung bisa hijrah total 100%. Tidak semuanya orang kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu dari jahiliyahnya ditinggalkan, Islamnya langsung tinggi. Tidak semuanya orang kayak Umar bin Khattab. Kita harus realistis. Makanya harus ada badil, harus ada pengganti alternatif. Ya, kecanduan itu ya dengan kecanduan yang baik. Kalau tidak baik ya lebih ringan lah, lebih ringan bahayanya. Itu ya. Nah, itulah wallahu alam saya yang kita baca dari pengalaman orang-orang yang mentarbiah. Wallahu alam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dicukupkan. Nanti ya Ustaz Zain biar untuk pertanyaan selanjutnya masih nanti lanjut. diajukan kepada Ustaz Zain. Kemudian untuk akhwat pertanyaannya sudah cukup banyak. Kemudian nanti yang akan menjawab mudah-mudahan Ustaz Zain begitu. Ya, kesimpulannya adalah anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan anak inilah yang nanti sebelum ditanya anaknya mesti ditanya yang diberi amanah dahulu. Gitu. Saya punya pengalaman ketika mengajar begitu. Ada ibu-ibu minta doa. Mas, saya minta doa mas ya, mohon gitu. Doanya mudah-mudahan anak saya ini menjadi penyanyi dangdut terkenal katanya. Loh, emang ibu kerjanya apa bu? Saya penyanyi juga. Anak saya, alhamdulillah mas. Alhamdulillah kenapa bu? Ya dia bisa membantu saya. Maksudnya membantu bagaimana begitu? Ya anak saya yang ngedrum, saya yang joget gitu. Nah, seperti itu. Nah ini sangat payah sekali begitu. Dia sampai nggak tahu bagaimana mendidik anak secara yang benar. Mudah-mudahan ilmu 10 yang diberikan dari Ustadz Azami tadi bisa kita amalkan bersama-sama begitu. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, maka ada iklan dulu dari JKT untuk presentasi kepada Ustadz Eko, kami persilahkan.